Nah, ini kembali lagi di channel saya, dan untuk hari ini kita lagi berada di Beyond Car Wash di beberapa hari berikutnya setelah video terakhir yang saya buat, video tentang pengambilan unit yang satu ini yang ada di samping saya ini, yaitu Honda Civic VTI tahun 2002, yang dimana kemarin itu kita udah lakukan cuci premium di Beyond Car Wash. Ya, intinya detailing di eksterior, interior maupun engine bay, terus bagian-bagian yang sekiranya kurang bisa dijangkau sama tangan. Nah, seperti yang saya udah bilang di video kemarin, untuk penjelasan plus minus dari kepemilikan Honda Civic VTI ini yang saya rasakan di beberapa saat terakhir ini, ya kurang lebih saya udah pakai ini sekitar 5 harian. Nah, maka dari itu saya udah bisa menyimpulkan untuk plus minus yang ada di Honda Civic VTI. Ini menurut pribadi saya ya, jadi nggak bisa disamaratakan, tapi apa yang saya utarakan di video ini, apa yang saya udah rasain selama saya bawa Civic VTI ini buat full daily. Oke, gak usah lama-lama. Untuk yang pertama kita akan bahas dari segi kelebihannya dulu. Untuk kelebihan yang pertama yaitu desainnya yang sporty, yang anak muda banget gitu. Civic VTI ini diproduksi tahun 2002, yang dimana untuk tahun-tahun segitu itu kebanyakan mobil bentuknya itu oval-oval, lonjong-lonjong, jadi nggak banyak niku, termasuk si Civic VTI ini. Nah, walaupun di tahun 2002 produksinya, itu kalau menurut saya di tahun 2025 ini untuk dari segi desain itu masih oke ya, masih nggak kalah sama desain-desain mobil zaman sekarang, terutama untuk bagian belakang, bagian bagasi belakang, bagasi, lampu, bumper dan segala macamnya. Itu kalau menurut saya masih futuristik gitu. Ya, walaupun dari muka depannya ini masih ada unsur dari Honda tahun 90 ya. Ya, mirip-mirip kayak Vario non facelift dan Vario facelift. Tapi kalau menurut saya masih termaafkan ya, maksudnya bentuk depannya itu masih oke lah. Karena udah ketolong dari angle belakang yang mantap gitu. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu harganya cukup terjangkau. Jadi bagi kalian yang mungkin budgetnya kurang dari 100 juta bahkan 90 juta, yang pengen sedan mewah, gaul, anak muda banget, kalian bisa ambil Civic VTI ini sebagai opsinya. Yang dimana untuk Civic VTI kayak gini, range harganya 60 sampai 80 juta tergantung kondisi. Makanya untuk Civic VTI ini ya bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang pengen sedan gaul, tampil anak muda dengan budget yang terjangkau. Ini contohnya. Terus kemudian untuk kelebihan yang ketiga, yaitu irit dan bertenaga. Selama saya pakai Civic VTI ini, selama kurang lebih 5 harian, dan saya pakai full harian, kemanapun saya jalan itu pakai ini, bensinnya irit nih. Untuk dalam kota, saya ngukur kemarin, ya ini ukuran kalkulasi bodoh aja ya. Untuk perbandingan bensinnya kurang lebih 1:12 dalam kota. Untuk luar kota ya kurang lebih bisa sekitar 1:13, 1:14 lah. Pokoknya irit tuh. Dan juga performanya itu oke, karena untuk di kelas sedan dengan cc 1700 itu udah sangat mumpuni. Kalau menurut saya ini cc-nya udah terbilang besar ya. Karena pada dasarnya untuk 1700 ini mesin dari si Civic VTI ini itu mirip-mirip sama yang dipakai di Honda Stream, yang dimana di Honda Stream itu dengan cc yang sama 1700. Untuk yang 1700 ya, dia bawa bodi yang besar,
bodi MPV. Dengan cc yang sama dan ditaruh di bodi yang lebih kecil, otomatis untuk performanya jauh lebih enak dibanding yang dipasang di street. Tapi ya irit tuh, tenang Pak. Kalau menurut saya pribadi, dibanding Vario itu masih iritan si Civic VTI. Nggak tahu ya kenapa, karena mungkin dari segi teknologinya kah, karena Vario kan itu masih menggunakan semi elektrikal. Jadi untuk bagian elektrikalnya itu nggak sebanyak si Civic VTI ini, karena ya ngomongin tahun kan, Vario kan dimulai dari tahun 96 dan ini 2002, terpautnya itu sekitar 6 tahun. Otomatis dari pihak Hondanya pun harusnya ada pembaruan di bagian elektrikal dan sistem kerja dari mesin-mesinnya. Makanya karena hal itu mungkin jadinya lebih irit. Kelebihan yang keempat, salah satu keunggulan bagi kalian yang seneng modif-modif, untuk part dari Civic VTI ini, part modifikasinya terutama ya, itu masih lumayan cukup banyak. Sebagai contohnya untuk bagian velg, ini PCD-nya masih pakai 400, yang dimana bagi kalian yang seneng model miti fitment, itu kalian bisa banyak pilihannya dari ring 15, 16 sampai 17, itu masih banyak tersedia spek-spek yang memang bisa ngepas buat si Civic VTI ini. Bumper, body kit itu juga masih banyak yang menyediakan poin plus buat kalian yang suka modif-modif. Terus kemudian untuk kelebihan yang terakhir, yaitu untuk bagian interior. Nah, untuk bagian interiornya, untuk row depan, row tengah, terus bagasi itu luas banget bro, luas banget. Kalau dibanding sama Vario, ini menurut saya lumayan cukup jauh bedanya luasnya, karena ya dari segi dimensi harusnya ini lebih besar ya, karena dari tampak luarnya pun dia lebih besar jauh dari Vario gitu. Untuk headroomnya ini juga luas banget. Terus kemudian untuk kaki, ya walaupun joknya bisa disetel ya, tapi untuk postur tubuh saya ini sangat-sangat luas gitu. Terutama untuk bagian penumpang atau row tengah, ini nggak ada konsol tengahnya atau tunnel tengahnya, terowongan tengah. Biasanya kan kalau mobil-mobil itu, entah itu city car, entah itu sedan sekarang, itu pasti ada gundukan di bagian tengah, di belakang konsol tengah ini, yang biasanya itu tempat buat jalur knalpot dan sebagainya. Nah, kalau ini bener-bener lega, bener-bener dia flat. Jadi untuk akses dari kiri ke kanan maupun sebaliknya itu nggak kehalang sama tunnel di bagian tengahnya, jadi lebih leluasa dan ya lebih lega aja lah intinya. Untuk interiornya juga dibikin senyaman mungkin, dan terutama ini perbedaan selama saya udah pakai Motuba, satu-satunya yang ada armrestnya yaitu baru ini gitu. Jadi ini posisinya kalau nyetir sambil nyantai itu enak, asal ra keturun ya wis nyaman banget. Nek keturun wis kebangetan berarti wis saking nyamannya berarti. Dan ya untuk kelebihan di bagian interior itu sih, untuk di mobil ini AC-nya dingin banget. Tapi ya nggak tahu bagi kalian yang mungkin punya Civic VTI ada keluhan di bagian AC atau enggak, kalian sharing-sharing aja di kolom komentar. Tapi yang jelas kalau AC yang saya punya ini, di Civic VTI yang saya punya ini dingin banget. Dinginnya kira ngatasi bro, tenan. Untuk bagasinya juga luas, tapi ya karena untuk penggunaan bagasi itu kita jarang buat angkut-angkut barang yang overload. Tapi untuk bagian row kedua ini, row belakang ini pasti selalu kita isi penumpang, karena seringkali kita jalan-jalan rame-rame, ya luas lah intinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dari Civic VTI. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas
kekurangan dari Civic VTI ini. Biar imbang, untuk kelebihannya itu ada 5, kekurangannya pun akan saya sebutin 5. Nah, nggak usah lama-lama. Untuk kekurangan yang pertama dari Civic VTI ini, yaitu untuk kaki-kakinya keras. Karena saya udah dapat posisi mobilnya posisi pendek kayak gini, itu nggak tahu standarnya emang kayak gitu atau dengan konstruksi yang sekarang itu bandingannya jadi keras. Tapi kalau misal saya baca-baca di website, baca-baca di artikel-artikel, itu memang suspensi Civic VTI ini terbilang cukup keras. Mungkin suspensi yang keras itu diperuntukkan untuk handling yang enak. Soalnya untuk handling mobil ini, untuk di jalan lurus, nggak atret ya, asal nggak atret ya, itu masih enak. Buat nyelip-nyelip itu masih oke lah gitu. Kalian sharing aja di bawah, bagi yang punya Civic VTI dengan kondisi ceper kayak gini atau kondisi standar, apakah memang benar suspensi standar, suspensi bawaan dari Civic VTI ini tergolong keras? Tapi kalau menurut opini saya, menurut pribadi saya, karena saya udah berkali-kali pakai mobil tua, ini salah satu suspensi yang paling keras yang pernah saya coba. Terus kemudian untuk kekurangan yang kedua, yaitu pajaknya mahal. Dengan mobil tahun produksi 2002, itu pajaknya udah 1,8, 1,9. Yang dimana perbandingannya, ini perbandingan yang kelihatan aja. Perbandingannya itu sama Brio saya. Brio saya produksi tahun 2018 pun itu pajaknya 18 ya, 18 sekian lah. Ya walaupun itu masuknya kelas LCGC. Tapi untuk sekelas Civic VTI yang dimana tahun 2002 tahun produksinya, dengan pajak segitu itu mahal bro. Karena mungkin kalau kalkulasi pajak itu kan berapa persen dari harga barunya. Nah ini harga barunya di faktur yang dibawakan sama surat-surat Civic VTI ini, itu barunya off the road sekitar 190 juta dan on the roadnya itu sekitar 270 juta. Nah itu berapa persennya? Mungkin jadi ketemulah kalkulasi dari pajaknya. Kalau pajak itu ini ya urusan tahunan ya. Kalian bisa nabung per tahun buat pajaknya per tahun. Interval waktunya itu masih lama gitu. Jadi ya kalau misal pajak itu opini masing-masing. Tapi kalau menurut saya lumayan cukup mahal di tahun 2002. Di tahun segitu pajaknya 1,8, 1,9 hampir 2 juta. Nah terus kemudian untuk kekurangan nomor 3, yaitu radius putar. Radius putarnya itu pendek banget bro. Jadi kalau kalian ada di jalan kecil dan kalian diharuskan untuk putar balik, itu bakal repot. Yang biasanya mungkin kalian pakai mobil dengan radius putar yang lebar, kalian bisa 1 kali jadi. Tapi kalau pakai Civic VTI ini, kalian harus 2-4 kali muter setir biar kalian bisa lolos di putar baliknya. Kalau menurut saya ini wah kebangetan bro. Karena mungkin saya nggak terbiasa dengan mobil radius putar yang pendek. Makanya kalau misal atret-atret di gang-gang kecil pakai Civic VTI ini lumayan repot. Tapi ya nggak masalah, selagi power steeringnya masih normal, itu kalian masih bisa manuver dengan enak, manuver dengan gampang. Nah untuk kekurangan yang keempat, di bagian kelistrikan di interior, ya entah itu di speedometer, terus kemudian di power mirror, power window, itu biasanya banyak yang error. Ya walaupun punya saya ini masih normal semua, dari power mirror, power window, terus kemudian speedometer di sini indikator normal semua, terus AC panel-panel sini juga normal semua. Kalau saya baca di artikel itu ada beberapa yang kalau misal udah waktunya, udah umurnya, itu akan error atau malfungsi gitu. Tapi alhamdulillahnya punya saya ini masih normal semua.
Untuk kekurangan yang terakhir, yang kalau menurut saya dari segi desain tata letak dan efek dari kerusakan part yang akan saya sebutkan ini nanti bakal berpengaruh di part yang lain, yaitu kekurangan dari mobil Suzuki VTI ini di bagian dinamo power steering. Nih dinamo power steeringnya. Kenapa saya sebut kurang? Karena dia posisinya di atas alternator. Jadi ketika suatu saat si dinamo power steeringnya ini bermasalah, terutama kebocoran, pasti akan netes di bagian alternator. Dan itu untuk lama-kelamaan pasti akan menyebabkan si alternatornya itu rusak atau kinerjanya kurang baik. Makanya untuk pemilihan Civic VTI atau Civic VTI S, kalian harus ngecek di bagian power steering, dia bocor atau enggak. Kalau ini alhamdulillahnya saya dapatnya dengan posisi power steering yang kering banget. Jadi bukan menjadi masalah gitu. Soalnya apa? Soalnya saya udah berkali-kali, bukan di mobil ini ya, saya udah berkali-kali benerin power steering yang rusak. Dan sepengalaman saya untuk power steering rusak, terutama bocor, itu nggak bisa sembuh maksimal. Bisa pun nanti dalam jangka waktu berapa saat akan kambuh dengan penyakit yang sama gitu. Setahu saya sih kayak gitu. Makanya kalau misal power steering rusak, lebih baiknya diganti satu set. Cuma kan biayanya juga mahal. Makanya ya untuk mengantisipasinya kalian bisa cari dengan unit yang power steeringnya itu masih kering. Dan BTW untuk mesinnya setelah beberapa hari loh kita cuci detailing di Beyond, ini masih bersih, masih kinclong yang ini. Bahkan kolong-kolongnya pun masih detail. Nah mungkin kurang lebih kayak gitu untuk plus minus dari Civic VTI, yang mungkin bisa jadi referensi atau perbandingan buat kalian yang pengen sedan mewah di bawah 90 juta. Ini sebagai opsional aja ya. Tapi paling enggak kalian bisa compare satu persatu dari pilihan sedan yang ada yang di bawah 90 juta. Dan ini menjadi salah satu kandidat yang boleh kalian coba kalau misal kalian siap dengan kelebihan dan kekurangan yang udah saya ngasih. Nah, mungkin gini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan, silakan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan jangan lupa, mumpung ini mobilnya masih bersih, bagi kalian yang mau cuci premium atau detailing atau cuci mobil biasa, mobil motor dan segala macamnya, kalian bisa langsung datang di Beyond Car Wash, Beyond Auto Wash. Dan oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus kemudian untuk kekurangan nomor 3.